ya. Ya, nggak usah khawatir, saya bukan namanya ya, Pak Julian itu seorang praktisi bisnis dan juga sekaligus praktisi dalam hal pengajar ya. Jadi saya secara pribadi saya kenal Pak Julian udah hampir 6 tahun atau 7 tahun ya. Banyak sekali hal yang saya belajar dari beliau ya. Di profesional yang sebelumnya juga saya bersama-sama dengan beliau ya mengembangkan usaha dalam satu unit perusahaan. Oke. Nah, teman-teman, malam ini sebelum masuk ke menu utama, saya mau share dulu ya. Saya mau share dulu menu pembuka atau yang disebut dengan appetizer. Ya, jadi supaya teman-teman semuanya tahu ya, iCommunity itu apa sih sebenarnya. Ya. Jadi iCommunity adalah platform komunitas, simpelnya seperti itu. Ya, kita kalau dibilang komunitas, iya, tapi bukan spesifik komunitas. Jadi kita antar komunitas, ya. Jadi interkomunitas menghubungkan antar komunitas dalam bentuk suatu platform. Ya, tagline kita adalah share network, grow network. Ya, jadi banyak orang yang berpikir bahwa my network is my network. Ya, sebenarnya kita mau disrupsi itu ya bahwa dengan cara membagi network pun kita bisa memperbesar network. Network itu adalah income atau kekayaan atau pendapatan atau intelektualitas ya, seperti itu. Nah, selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang hadir malam ini di dalam dunia social commerce. Jadi hari ini bukan hanya sosial media, tapi adalah kita bersosialisasi untuk menemukan atau mendapatkan suatu manfaat ekonomis, ya, manfaat ekonomi. Nah, kalau kita lihat hari ini ya, demografi Indonesia pada tahun 2020. Nah, ini yang ada. Populasi ada sekitar 270 jutaan, pengguna internet kurang lebih 65-70%, 175 juta, sosial media ya terkoneksi dengan sosial media ada 160 juta, pengguna smartphone lebih banyak dibandingin jumlah penduduk karena Bapak dan Ibu sekalian pasti punya 2 handphone rata-rata ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Jumlah pengusaha nih, jumlah entrepreneur ideal dalam satu negara. Ya, negara maju mempunyai jumlah pengusaha atau jumlah entrepreneur dengan rate kurang lebih 14% dibandingkan dengan Indonesia yang hanya ya 3% sampai dengan saat ini. Jadi apa artinya? Artinya peluangnya masih sangat besar sekali untuk dunia entrepreneur atau dunia usaha. Ya, karena untuk fondasi negara suatu maju, untuk fondasi negara untuk bisa maju itu memerlukan faktor ini Bapak dan Ibu, faktor entrepreneurship atau faktor orang yang mau mulai usaha, orang yang mau mulai berbisnis. Ya, kita lihat sekali contohnya bagaimana China dengan sangat pesat bertumbuh karena banyak pengusaha ya yang disebut dengan middle high entrepreneur itu banyak sekali yang jebol di angka 1 miliar US dollar dalam untuk seorang pengusaha untuk mempunyai kapitalisasi bisnis. Ya, jadi 3% masih angka yang kecil sekali, peluang kita masih besar sekali untuk bisa melakukan usaha di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih how to win? Bagaimana caranya menjadi dan memenangkan menjadi seorang pengusaha di era social commerce ini? Nah, kalau dunia usaha kita berpikir 2 hal. Yang pertama, gimana sih caranya saya bisa compete, saya bisa berkompetisi, ya. Nah, kalau berkompetisi itu cara yang lama, Bapak dan Ibu. Cara yang sekarang justru adalah kita berkolaborasi. Nah, yang mau kita bahas pada malam ini adalah bagaimana caranya kita berkolaborasi ya dalam Zoom malam ini dan juga nanti ke dalam platform iCommunity. Nah, ini Bapak dan Ibu. Ini bisnis di era digital. Ya, kalau kita mau mulai bisnis, kita kayak ikan ini ya, ikan kecil ya. Kayak ikan cere ya. Ikan apa nih? Ikan cu. Ya, kalau cu itu bintik-bintik nyamuk. Ini kayak ikan cere, kecil-kecil, merasa takut. Gimana sih caranya saya bisa ngelawan ikan yang besar? Ya, pengusaha yang udah besar. Bahkan ada istilah bahwa kalau kita mulainya tanggung-tanggung, mah sama aja dimakan sama ikan besar. Nah, kalau di sisi sebelah kanan, Bapak dan Ibu akan mempunyai perspektif yang berbeda. Ya, ikan besar itu nggak akan besar-besar banget kalau ikan yang kecil ini sama-sama bersatu.
sama-sama jalan satu arah, sama-sama mempunyai momentum yang sama. Ya, jadi itu yang mau kita bangun di sini ya dalam satu platform. Nah, posisi kita hari ini ada di mana? Posisi Bapak dan Ibu dan saya kurang gitu tahu posisi Bapak dan Ibu akan ada di mana. Apakah Bapak dan Ibu sebagai calon pebisnis hari ini, atau sebagai pebisnis pemula, atau sebagai pebisnis yang berpengalaman. Ya, nah itu posisi Bapak dan Ibu pada saat ini. Nah, apapun posisi Bapak dan Ibu pada saat ini, ya kita mendeteksi sampai dengan hari ini di minggu ke-4 kita melakukan Zoom, ternyata ada 3 tantangan nih, dan ada 3 realita, ya, yang pebisnis itu alami selama masa pandemi. Apa aja sih 3 realitanya? Ya, ntar aku periksa. Tantangan yang pertama, realitanya adalah nggak punya modal besar. Ya, Kamu udah makan? banyak orang yang berpikir saya nggak bisa mulai bisnis karena saya tidak punya modal yang cukup besar. Tapi realita yang sebenarnya adalah kita hanya belum ketemu orang yang mampu menyediakan akses permodalan bagi bisnis. Ya, kayak kemarin di minggu kedua waktu kita mengadakan ILC ini Zoom, ya, ternyata banyak orang yang berpikir hal yang sama, nggak punya modal besar, dan ada salah satu teman dari Pak Juanda, ya, yang justru dia adalah seorang bankir yang lagi mengkurasi kredit kolateral untuk pengusaha-pengusaha yang mau launching produknya, ya, karena bank tempat dia bekerja ternyata berpikiran terbalik. Pada saat terjadinya pandemi, justru dia lebih memberanikan diri untuk memberikan pinjaman, ya, karena krisis yang kita alami sekarang itu beda dengan krisis tahun 98. Kalau krisis tahun 98, SBI sedemikian tingginya, suku bunga sedemikian tingginya untuk mendatangkan likuiditas kepada negara. Nah, kalau sekarang Bapak dan Ibu perhatikan, dan menurut prediksi bankir itu juga benar gitu ya, SBI pada titik terendah hari ini, 3,5%. Artinya apa? Semua kredit dimudahkan oleh pemerintah supaya sektor mikroekonomi bisa berjalan dan berputar kembali. Nah, kan banyak orang yang berpikir nih, aduh saya mau punya bisnis tapi nggak punya modal. Nah, kita berharap sekali dengan adanya iCommunity, Anda semua bisa menemukan apa? Akses, ya, akses atau jaringan kepada permodalan. Melalui apa? Nanti melalui institusi atau bisa juga melalui crowdfunding. Ya, nah itu ya tantangan nomor 1. Tantangan nomor 2 apa nih? Tantangan nomor 2 biasanya orang berpikir saya nggak punya pengalaman bisnis. Ya, realita yang sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu mentor yang tepat untuk mengembangkan bisnis. Nah, di iCommunity kita memberikan banyak sekali panggung atau spotlight kepada orang-orang ya yang mempunyai kriteria-kriteria khusus seperti pada malam ini Pak Julian Fu yang ahli dalam bidangnya untuk memberikan sharing kepada teman-teman semua apa sih yang bisa dikerjakan, apa sih yang bisa dijadikan bisnis. Ya, bahkan di dalam iCommunity ada beberapa user kita ya yang open for mentorship ya untuk beberapa bisnis startup, ada juga yang bisnis asuransi, ya banyak sekali Bapak dan Ibu, ada juga yang bisnis digital marketing. Nanti kalau Bapak dan Ibu mampir ya di dalam iCommunity, Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri. Ya, tantangan yang ketiga apa? Saya nggak punya produk unggulan, gimana caranya saya mau mulai? Nah, sebenarnya adalah kita hanya belum ketemu orang yang bisa kasih akses kemitraan, ya, untuk bisa jual produk unggulan. Kadang-kadang orang berpikir saya nggak punya produk, maka saya nggak bisa jualan. Sebenarnya kan kita bisa mulai dulu dengan cara apa? Ya jualin dulu produk orang lain, menjadi reseller. Ya, nah di iCommunity pun kita memberikan panggung kepada orang-orang yang mempunyai produk untuk mempromosikan produknya. Pastinya dengan cara yang elit ya. Pastinya dengan cara yang elit yaitu dengan melakukan soft selling. Ya, iCommunity tidak didesain untuk orang-orang yang berjualan ya dengan cara spamming atau dengan cara broadcasting. Nah, itu cara-cara yang kurang cocok dengan nilai-nilai iCommunity. Ya, jadi kalau Anda punya produk silahkan jualan. Kita sangat mengencourage teman-teman sekalian untuk jualan, tapi jualah dengan cita rasa yang tinggi, ya, dengan cara memberikan nilai, memberikan konten,
ya, memberikan ilmu-ilmu, memberikan manfaat, memberikan faedah, memberikan tips dan trik, ya, bagaimana caranya. Yang ujung-ujungnya adalah produk Anda. Ya, nah itu kita sangat encourage sekali di iCommunity. Nanti kalau Bapak dan Ibu masuk ke dalam platformnya, ya akan banyak sekali melihat hal-hal seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau mengatasi 3 masalah tersebut, nah Bapak dan Ibu perlu ikutin Zoom ini sampai selesai. Ya, nanti saya akan share lagi ya terakhir setelah Pak Julian Fu sharing mengenai apa itu the next level of learning. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada malam hari ini ya kita mau dengar semua, kosongkan gelas, kosongkan pikiran Bapak dan Ibu untuk bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Pak Julian Fu, ya, apa yang akan di-share-kan oleh beliau. Ya, saya kenal beliau kurang lebih 6-7 tahun yang lalu. Sampai hari ini pun saya masih belajar banyak dari beliau, ya, karena memang secara exposure dan juga secara pengalaman beliau lebih dulu. Beliau lebih banyak ketemu dengan network-network ring 1 nih Bapak dan Ibu. Ya, beliau juga membentuk suatu komunitas, ya, kalau mengadakan Zoom yang datang nih levelnya menteri nih, ya. Nah, kita boleh dengar nih, kita mau dengar, mau belajar bersama dari Pak Julian, apa aja sih pembelajaran hari ini dan materi apa yang akan dibawakan oleh Pak Julian. Oke, silakan Pak Julian. Ya, nanti kalau suara saya putus-putus silakan diinfo ya Pak Ashakim. Selamat malam teman-teman semua, Pak Liman, Pak Juanda, dan kawan-kawan di iCommunity. Salam kenal. Kita dengan Julian Fu, hobi saya memang kalau bisa jalanannya seperti rumah sakit bisnis ya, benahi bisnis teman-teman, berkumpul dengan teman-teman mereka dari berbagai latar belakang menolong bisnis-bisnis di UKM untuk mengembangkan diri, bahasanya UKM naik kelas. Nah, hari ini saya diminta cerita juga karena background saya juga terlibat banyak lama di pembelajaran, di teknologi pembelajaran dan juga di HR. Jadi saya akan banyak membahas dari perspektif bagaimana pengembangan manusia bisa mendukung bisnis. Karena bisnis kalau masih kecil katanya problemnya modal. Bisnis kalau menengah problemnya nggak punya sistem, tapi bisnis besar problemnya bukan lagi modal maupun sistem, problemnya nggak punya orang yang bisa dipercaya. Jadi setiap tahapan bisnis itu beda-beda sekali. Nah, hari ini saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman sekalian perspektif future of learning. Saya nggak akan banyak bahas terlalu teknis, tetapi perkembangan yang ada di new normal yang tidak bisa dilawan lagi. Jangan-jangan anak-anak kita sekarang udah jauh lebih mahir Google Classroom daripada orang tuanya karena dipaksa belajar teknologi dan lain-lainnya. Jadi implikasi ke bisnis apa kira-kira? Saya kaget sekali majalah terkenal tentang bisnis di Harvard Business Review ya. 4 bulan terakhir 2 edisi berturut-turut di tahun 2020 akhir, dua topiknya 4 bulan itu membahas kenapa pengelolaan manusia itu tidak berhasil di era new normal, terjadi kekacauan karena banyak perusahaan tidak siap. Lalu mereka sudah memperkenalkan bahasa bukan lagi work from home, tetapi WFA, work from anywhere. Ini adalah the future, masa depannya. Nah, kalau kita lihat, karena saya dari background pengembangan manusia, saya kaget sekali. Biasa teman-teman coba tebak posisi orang di dalam HR apa aja posisinya. Paling orang sebut direktur HRD, manajer HRD, manajer rekrutmen, manajer talent, paling jauh ada manajer OD, organization development. Dengan adanya perspektif new normal ini, Harvard Business Review meneliti baru dari satu jenis departemen aja, HRD, akan muncul puluhan posisi baru dalam waktu 10 tahun ke depan. Ini mohon maaf yang pakai HP pasti kesulitan, jadi saya bacain aja ya. Cara bacanya, garis yang menengah ke bawah ini, yang menengah ke bawah di grafik kanan, itu yang middle to high, low to medium tech. Kita nggak ngomong yang grafik di atas lah, udah kecanggihan ya. Tapi kalau Anda lihat ya, dalam 5 tahun ke depan aja, 2020 sampai 2025, ya kalau teman-teman lihat, itu di sana sudah muncul yang namanya ada nanti posisi ini kalau mau jadi karir ya, yang suka ya. Ini saya geser dulu muka saya, mohon maaf Pak Sakim.
ada University for Life Coordinator, berarti learning itu penting sekali. Nanti ada posisi jabatan membuka kampus di dalam perusahaan, artinya gudang belajar di perusahaan. Lalu yang menarik adalah namanya second egg coach. Kalau Anda lihat di grafik tengah, ini saya belum keluar pointernya ya. Tapi kalau teman-teman lihat di situ, ada namanya second egg coach yang kecil ya di bawah kiri ya. Itu second egg coach itu adalah manajer untuk orang pensiun, mempersiapkan orang pensiun karena banyak transisi milenial dengan baby boomers. Lalu ada gig economy manager. Gig economy manager, manajer yang ngurusin freelance, outsourcing. Jadi bayangkan dari satu departemen aja, HRD atau peran HR, bisa muncul puluhan jabatan baru yang kita nggak pernah dengar ke depannya. Dan yang saya kasih kode biru-biru ini semua, ini adalah yang namanya terkait dengan future of learning. Makanya kalau teman-teman yang belajar future of learning, akan bisa bersentuhan dengan banyak aspek komponen perkembangan perusahaan, organisasi maupun bisnis ke depannya. Tadi ada yang bilang di Jepang ada menteri kesepian, itu namanya udah frustrasi biasanya karena udah nggak bisa ngatasin lagi. Tapi kalau Anda dengar IBM saja sekarang, itu saya dengar udah 5-6 tahun lalu, setiap 10 senior manager di hire satu spesialis psikolog karena tekanan kerja begitu stres sekali. Jadi berbahagialah ikut iCommunity, semoga nggak stres ya, bisa dapat banyak inspirasi. Oke, saya karena tidak waktunya bahas ini, saya cuma memberikan perspektif betapa besarnya peluang ke depan buat orang yang punya semangat belajar, bahkan jabatan-jabatan baru yang tidak pernah ada muncul begitu banyak sekali. Ya, nah 4 megatrend apa yang mendominasi dunia digital dan content space? Tadi Pak Ashakim sudah mencatat sedikitnya 300 paling besar angka yang dikeluarkan Pak Ashakim tadi adalah pengguna internet atau mereka yang menggunakan, yang paling kanan apa tadi ya Kim ya, social media engagement dan internet lah pokoknya, 332,8 juta orang yang memakai smartphone user. Jadi dengan kata lain, yang nggak bisa ditahan, teknologi sekarang mesti dikembangkan ke mobile. Makanya kalau kita bicara future of learning, tidak bisa memakai metode lama yang model web-based, yang begitu lagging, begitu lambat, internet nggak ada, nggak bisa belajar, udah nggak akan bisa berkembang nantinya. Nanti butuh yang namanya yang udah hybrid. Internet putus pun siswa masih bisa belajar. Caranya gimana? Karena mereka waktu ada internet sudah connect dulu, core komponennya intinya sudah di-download dulu, sehingga kalaupun nanti internet putus, dia tetap bisa kerjakan, internet nyambung, otomatis connect lagi semua. Jadi nggak akan terputus pola pembelajaran. Itu yang namanya teknologi mobile first sekarang ini mencoba menjawab tantangan internet di area kecil, yang susah lemot internetnya, dengan aplikasi atau teknologi mobile first, pembelajaran yang mengarah ke sini mereka akan diminati dan akan menang. Lalu kedua, jangan lupa, millennial workforce kita memberikan perbedaan pola belajar yang sangat luar biasa. Saya kaget ya, ini peneliti bahkan membandingkan milenial dengan ikan goldfish, apa tuh Kim? Ikan emas ya? Inggrisnya pokoknya goldfish lah. Itu katanya ikan aja goldfish maksimal kalau kita mau lihat dia berhenti nggak gerak, maksimal itu 9 detik, dia pasti udah gerak lagi. Tapi milenial lebih gila lagi, 8 detik dia kalau udah, artinya pergeseran fokusnya cepat sekali, nggak bisa, kalau dia menemukan sesuatu pola yang membosankan, kelamaan ditinggal sama dia. Makanya Anda lihat Instagram aja atau Facebook kan, mereka cuma lihat visual, kadang-kadang cara kita bikin tagline-nya bosan di skip. Karena pola mereka atensinya itu 8 detik. Can you imagine? 8 seconds untuk milenial. Jadi kita mesti berlomba-lomba bagaimana menarik perhatian mereka. Knowledge and skill harus bisa dituangkan menjadi sebuah praktek, dari sebuah pengetahuan menjadi sebuah keterampilan. Lalu yang terakhir, kelincahan pola belajar, artinya gini, antara pembuat konten, pembuat isi, guru kah, trainer kah, pengajar kah, seperti Anda semua yang ada di sini kalau minat ngajar, harus punya kemudahan membuat materi seperti kita ngisi Instagram, punya post, seperti bikin sosial media, semudah itulah pola belajar itu bisa terjadi, maka pembelajar pun bisa diupdate real time seperti itu, seperti sosial media, makanya disebutnya learning agility. Intinya bahasa sederhananya, pola pembelajaran masa depan harus yang anti ribet. Kalau begitu ribet ditinggalin aja.
Ya, anti ribet buat yang bikin materi atau yang ngajar, anti ribet buat yang belajar. Nah, itu adalah megatrend ke depan. Lalu tadi saya karena sudah menyampaikan survei dari Harvard, kira-kira impact atau dampak kepada pembelajaran apa saja? Kita lihat ya. Ini saya nggak punya waktu bahas ya. Sekarang udah bukan bahas VUCA lagi, tapi udah tuna ya. Jadi kayak ikan aja ya. Tapi ini istilah-istilah keren baru lah. Mereka jago-jago orang manajemen menemukan ini. Tapi saya akan coba melihat dari perspektif lain, impact-nya kepada pola belajar apa. Nah, kalau di dalam saya pikir kita perlu juga punya, makin ke depan makin butuh pengukuran yang spesifik, namanya adaptive talent metric, atau ukuran yang jelas mengenai perkembangan SDM atau kapasitas manusia. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kiri atas, sekarang orang sudah bergeser dari operation HR-nya atau operation bisnis, termasuk Anda yang punya bisnis sendiri ataupun nanti secara formal di kantor ataupun hanya work from home, nanti akan bergeser seperti survei tadi, work from office menjadi work from anywhere. Jadi implikasinya apa kalau begitu? Work from office sama work from anywhere. Nanti kita ternyata, saya udah mulai dengar banyak nih para profesional yang bilang, Pak Julian, kalau nanti PSBB dibuka, ngantor lagi, saya akan nego ke bos. Boleh nggak tetap setengah work from home atau work from anywhere, dia bilang. Karena saya udah terbiasa pola seperti ini. Kalau nggak bisa juga, saya lebih baik nggak kerja katanya. Karena udah terlalu nyaman, enak bisa mengatur waktu katanya. Jadi bos-bos juga lagi pada mikir sekarang nih, jangan sampai kehilangan orang bagus. Ada survei katanya dari milenial, tahun 2015, itu berarti 6 tahun lalu ya, kurang lebih, di survei, udah mulai ada perusahaan yang praktek WFH, work from home policies. Ternyata produktivitasnya meningkat 13%. Ada yang bilang, Pak, orang Amerika, Eropa udah biasa tanggung jawab, orang Indonesia kalau digituin tidur, Pak. Ya itu masalah mental, itu bicaranya lain lagi ya. Tapi 9 bulan kemudian, paragraf kedua itu ada apa namanya penelitian bahwa yang kalimat merah itu diberi pilihan, mau tinggal di rumah atau kerja di office. Nah, mereka yang tetap bisa memilih sesuai maunya mereka, pas mau di rumah, mau di kantor, ternyata naik 22% lebih produktif lagi. Berarti luar biasa sekali, sampai berarti meningkat hampir 2 kali lipat bagi mereka yang dikasih fleksibilitas seperti itu. Ya. Nah, lalu implikasinya apa lagi? Kalau work from office menjadi work from anywhere, mesti menguasai beberapa tools atau alat. Kebetulan karena saya juga pakai Talenta, untuk absensi bisa saya dimanapun, geotagging ya sekarang ya. Mau saya ada dimanapun tetap dia bisa tahu lokasinya. Lalu ada mural sekarang yang belum pernah coba, boleh coba tuh. Ini papan tulis virtual, bisa canggih banget, bisa apa namanya, bisa brainstorming, semua orang ikut taruh post-it, lalu diatur ulang seolah-olah kita ada dalam sebuah ruang meeting bersama. Ya, bedanya sama whiteboard di Zoom apa? Ya jauh lah, fiturnya canggih sekali kalau yang mural ini. Saya kerja udah pakai Teamwave, saya hampir, Pak Asaki mungkin tahu ya, saya hampir 7 tahun nggak pernah ngantor saya sebenarnya. Dari sebelum Zoom, ada 3 tahun lalu sebelum orang pakai Zoom, saya udah paksa orang pakai Zoom sebelum ada pandemi. Jadi begitu orang balik ke Zoom, buat saya udah kuno tuh Zoom. Sekarang udah mulai berpindah lagi kan ke teknologi baru. Lalu untuk pembelajaran future of learning saya pakai Gnobi. Ya, Gnobi yang ada gambar kayak ini ya, topi merah ini. Nanti saya ceritakan kenapa kita perlu lihat beberapa cara. Nah, tapi yang paling menarik adalah work from anywhere ini membuat kita bukan hanya berpikir pola belajar akan berubah, tapi pola kerja juga akan berubah. Saya lagi mikir-mikir mau jual nih kantor saya, biar dapat cash flow untuk kalau ada pandemi berkepanjangan masih ada ini. Kenapa? Karena saya lagi desain virtual office saya. Udah ada tools. Pak Julian, ada kantor di mana? Tim saya ada di mana? Saya dikasih kesempatan untuk ngatur kantor virtual. Ketika saya tarik orang-orang masuk ruangan ini, misalnya ruangan saya yang ada gambar saya itu, maka yang mereka dengar suara saya dan suara mereka. Setiap ruang itu nggak bisa dengar suara satu dengan yang lain. Ini udah bukan Zoom lagi, udah Zoom plus. Kalau Zoom itu pindah ke room. Orang cuma ngelihat nama, ngelihat muka doang. Kalau ini lihat ruangan. Kita bisa pindah ruangan, bisa jalan-jalan. Ya, ada yang pakai game, kucuk, jalan, pindah ruangan, semua pindah, suara pindah, orang pindah. Ya, jadi who needs a physical office, tantangannya katanya. Ini orang-orang yang lagi tanda kutip ide gila ya, bikin aplikasi
tidak usah punya kantor mahal-mahal. Kita bikin di sini, Anda bisa mau punya kantor model apa, bisa katanya ya, didesain semuanya. Jadi ini kalau udah jadi, ini saya lagi baru desain nih Pak Ashakim, 50% lah. Nanti kalau udah jadi, saya mungkin kantor saya suruh keluar semua, saya suruh bikin di sini nanti. Kebetulan karena saya jasa, saya bisa ya. Kalau pabrik tentu beda ya. Bukan maksudnya semua bisa dibegitukan. Nah, lalu kemudian cara rekrutmen orang juga udah nggak bicara cocok nggak cocok, right fit, tapi udah cocok buat masa depan nggak. Jadi artinya gini, Bapak Ibu ngelihat di bisnis Anda masing-masing, jangan cuma rekrut orang untuk memenuhi kebutuhan di sekarang. Bayangkan bisnis Anda 3 tahun mendatang, butuh orang seperti apa 3 tahun mendatang. Invest lah, carilah, connect lah dengan orang-orang seperti itu mulai dari sekarang. Itu namanya rekrutmen future fit, bukan right fit. Udah nggak zamannya right fit, nggak ngejar. Makanya ini maaf ya contoh-contoh, dari yang rohani aja, seperti di gereja ataupun di masjid, teman saya ada yang dulu datangin saya Pak Julian, sebelum pandemi peran saya jadi multimedia, bikin video, syuting, nggak dianggap. Yang dianggap tuh orang-orang panggung. Ya, begitu pandemi saya naik daun Pak. Sampai dari dulu saya nggak pernah dicari, sampai digaji Pak saya, digaji part time. Ya, karena kalau nggak ada saya mau nyanyi gimana, mau tampil gimana? Ya, jadi saya udah ngomong sebenarnya ke teman-teman, itu orang-orang yang digital ini seperti ini yang jago bikin konten, mereka jago bikin multimedia, itu mesti diinvest karena konten kan. Tapi begitu ada pandemi baru semua lomba-lomba invest semua. Banyak yang udah ketinggalan sekali. Di kantor juga sama. Sampai teman saya ada spesialis nyewain Zoom jadi bisnis. Bayangin, perusahaan gede aja nggak punya orang yang jago untuk bisa bikin nge-Zoom seperti ini dengan aman dan lain-lain. Jadi pikirkan, di bisnis Anda 3 tahun lagi, 2 tahun lagi butuh orang seperti apa. Itu juga harus bisa dipersiapkan dari sekarang. Lah Pak, kalau saya ini aja sekarang mau hidup aja susah Pak, ya kita nggak bicara bisnis yang lagi survival ya, tapi bisnis yang lagi punya kemampuan untuk growing, ini waktunya untuk invest future fit. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, ya ini sekarang orang udah mulai ngomong future fit lah, udah ramai sekali lah. Global talent itu di dunia udah pada ngomongnya future fit semua, globally talent mobility dan lain-lain. Nah ini mungkin saya nggak bahas karena waktu ya, tapi saya singgung sedikit aja. Dulu banyak singkatan namanya employee engagement EE, artinya karyawan mesti punya sense of belonging, terlibat, ya. Lalu EO, employee optimization, karyawan mesti optimal, dibikinlah KPI, OKR, pokoknya semua diukur lah. Semua orang punya yang namanya key result. Lalu tapi sekarang udah bergeser, bukan lagi employee engagement saja, bukan employee optimization, tapi masih perhatikan ke depannya nih, bisnis Anda nih, employee well-being. Ya, yang namanya well-being karyawan tuh perlu diperhatikan. Contoh sederhana, sekarang work from home. Kita kasih nggak fasilitas internet yang baik buat karyawan kita? Jangan sampai dia gantung-gantung handphone di luar kamar kos, lalu handphonenya hilang, besok nggak bisa kerja lagi karena cari sinyal, ya kan? Kemudian saya kemarin Desember saya kirim tiga kursi direktur yang enak buat senderan, duduk lama buat karyawan senior saya. Saya bilang, walaupun kalian kerja dari rumah nggak ada fasilitas kantor, tapi fasilitas kantor bisa masuk rumah Anda. Karena saya lihat kasihan. Yang di rumah itu kadang-kadang mereka pakai kursi apa adanya, duduk berjam-jam dari pagi sampai malam nge-Zoom, sampai sakit pinggang. Jadi sebagai bagian dari employee well-being, kantor saya nggak bisa dipindah ke rumah mereka, tapi fasilitas saya harus pindahkan ke rumah mereka. Udah nggak peduli lah itu milik siapa, nanti rusak atau enggak. Nggak ada urusan, di kantor juga didiemin rusak juga kok. Employee well-being itu perlu sekali diperhatikan. Itu maksudnya pola ke depannya menuju new normal, kalau work from anywhere kita mesti perhatikan employee well-being juga. Nah sekarang terakhir topik kita tentang bagaimana pola belajar learning 3.0 sampai learning 4.0, the future of learning kita. Nah ini buat teman-teman yang suka Google atau belajar pasti pernah paham. Learning 1.0 itu tahap paling basic, ketemu tatap muka. Masih perlu nggak? Masih, sekali-sekali kita kalau bisa sekarang dipaksa nggak ketemu pun
dengan Zoom tetap bisa ketemu. Ada yang bilang, Pak, nggak ada sentuhan. Ya kalau udah terpaksa lama-lama jadi sentuhan juga kok. Yang ketawa ya ketawa, yang nangis ya nangis. Pemakaman lewat Zoom nangis ya nangis juga. Nggak ada sentuhan apa-apa. Ya memang lihat orang dikuburin pakai Zoom. Saya juga baru pertama kali lihat mati diturunkan, doa dinaikkan, lewat Zoom semua. Meneteskan air mata tetap meneteskan air mata. Itu kan masalah kita pribadi, niat bisa menjiwai atau tidak kan. Learning 2.0 old school, web-based training ini yang udah lama. Nah, masalahnya sekarang banyak yang ngomong soal future of learning, padahal dia masih di 3.0. Modelnya rekam suara, rekam muka, video doang dibilang e-learning 4.0. Itu udah kuno, 3.0. Karena kalau video begitu besar filenya, internetnya lemot, videonya putus-putus, orang marah. Ya, nggak suka nontonnya putus-putus ya. Jadi buat yang daerah-daerah kecil tuh terbatas sekali. Makanya sekarang Learning 4.0 kata kuncinya adalah mobile first. Kata kuncinya adalah micro learning. Bukan learning yang terlalu panjang, lama, ribet, harus pendek-pendek. Saya ulangi supaya nempel ya. Future of learning itu harus bite size, pendek-pendek. Ya, site-site kata orang. Nggak boleh dibuat enek semuanya. Itu kata kunci Learning 4.0. Jadi, kalau Anda lihat dari 10 learning teknik yang saya kasih kotak merah itu juga harus kita perhatikan. Jadi, orang mesti punya latihan-latihan kecil tapi sering, itu yang paling atas yang gambar jam, distributed practice. Yang di bawahnya gambar orang tanda tanya, elaboratif, interaction, atau mereka bisa punya kesempatan untuk mendapatkan why-nya, refleksilah kata kuncinya. Setelah belajar, jangan kecepatan maju, stop, kasih pertanyaan. Menurut pendapat Pak Ashakim, setuju nggak bahwa titik-titik sangat berpengaruh kepada titik-titik? Dia jawab, itu namanya. Lalu kemudian, tadi udah dijelaskan juga ya, mereka dikasih kesempatan yang namanya untuk mencoba, ya, untuk praktek lah. Daniel Pink yang sebelah kanan, kalau teman-teman melihat, dia bilang, kalau mau buat orang termotivasi apapun juga, sediakan 3 hal ini. Otonomi, kemampuan untuk mastery, dan tujuan yang jelas. Otonomi itu artinya dia nggak dikontrol, bisa belajar kapanpun, dimanapun, independen. Mastery artinya bisa diulang-ulang, dan purpose dikasih tahu tujuan kenapa dia belajar seperti itu. Ya, semua orang yang diberikan 3 hal ini akan termotivasi untuk belajar karena nggak seperti ditekokin, disuapin. Ya, oke. Ini tadi yang saya udah jelaskan, saya lewatkan aja. Nah, saya akan perkenalkan salah satu contoh yang saya pakai adalah banyak sekali aplikasi yang dikembangkan anak bangsa ataupun di luar sana. Tapi salah satu future of learning yang saya pakai adalah aplikasi Gnobi. Ini kenapa? Karena salah satu yang best practice mendapat penghargaan 3 terbaik di dunia saat ini. Jadi saya belajar dari situ cara mereka bikin bagus banget, simple tapi meaningful ya. Contohnya dia bilang, pola pembelajaran masa depan harus bisa learn anywhere, anytime. Ya. Lalu learn short bite, itu yang tadi saya bilang bite size kayak dikunyah. 15 menit, 30 menit. Kalau dulu kan kita dipaksa e-learning, 2 jam belajar Pak sekaligus. Sekarang udah nggak zamannya. Belajar aja sendiri, per hari 15 menit. Ya. Lalu bangun habit untuk digital learning. Ya, digital learning juga. Termasuk Anda bertanya, Pak ini hubungan ngomong ini dengan bisnisnya apa sih? Oh termasuk, nanti kalau orientasi karyawan, pengenalan produk ke karyawan, pengenalan organisasi kepada karyawan, pengenalan pola pembelajaran di perusahaan kita kepada karyawan, modelnya udah mesti bermodel begini. Yang bisa diakses mobile, sederhana, pembelajarannya bisa bertahap, kalau paling kanan mereka bisa lihat progresnya, semua terbuka, transparan. Siapa udah buka 11 dari 14, berapa action yang dia selesaikan, berapa menit dia luangkan waktu, terukur semua, tertrack. Jadi Anda nggak bisa bohong. Anda buka, diukur langsung menitnya. Anda tutup, hilang menitnya langsung. Ya, jadi berapa kata-kata written yang ditulis. Anda ngetik, Anda reply, Anda respon, itu diukur setiap kata. Jadi nggak bisa orang bilang dibohongin. Kenapa? Karena itulah pola pembelajaran masa depan. Semua terukur, menitnya terukur, penjelasannya terukur, jawabannya terukur, interaksinya terukur, jam kapan kalian login, kita masuk, itu terukur semua buat guru atau dari pihak organisasinya. Lalu jangan lupa ini perlu yang namanya pembelajaran tuh ada aspek sosialnya, bisa share yang paling kanan. Jadi
asiknya belajar tuh di sosmed aja kita bisa seru karena saling jawab, saling komen kan. Di pembelajaran juga mesti begitu, future of learning yang sifatnya cuma individual, belajar sendiri tapi tidak ada social aspeknya, social learningnya ditinggalin nanti. Karena orang udah sangat butuh yang namanya aspek sharing. Itu harus built in nanti di dalamnya. Jadi belajar, apa itu prinsipnya, teorinya, diajak berpikir, think, disuruh aplikasi, tantangannya apa, action plan, tulis apa, foto, video, kumpulin, lalu share. Itu konteks pembelajaran masa depan. Ada social learning-nya juga. Nah, di Gnobi kenapa saya pakai ini? Karena Anda lihat ada grup bot di sebelah kanan. Bisa share, semua orang bisa like, bisa komen. Persis kayak sosial media. Ya, ini yang menolong orang tuh merasa dihargai jawabannya. Ini yang menolong orang tuh takut kalau memberikan jawaban buruk atau asal-asal karena dibaca orang, akuntabilitasnya dilihat, transparansinya terjadi. Ya. Lalu kalau offline juga bisa tetap belajar yang di bawah kiri itu, sehingga waktu ada internet nyambung lagi, semua masuk lagi, gitu. Oke, Pak, dari tadi ngomongnya ini buat future of learning, apakah buat training doang? Tidak. Aplikasi pembelajaran bisa dimasuki ke berbagai aspek. Contohnya ini saya tutup ya nama PT-nya, dia bikin sales playbook. Ya. Jadi untuk ngajarin karyawan baru sama karyawan lama, target pelanggan kita apa sih, target market kita apa sih, strategi distribusi kita apa sih, produk kita terbaru, informasi apa, semua bisa diaplikasikan di program pembelajaran ini. Jadi bukan hanya buat training yang sifatnya upgrade skill, ini bisa jadi buku panduan, ini bisa jadi forum ngobrol di sini, forum coaching, itu bisa diaplikasikan. Nah, sebagai yang terakhir, banyak sekali kalau teman-teman lihat, Bapak Ibu, future of learning itu kita di Jakarta banyak ada program program kerja yang baru ya. Mereka itu kebanyakan e-learning yang modelnya yang paling kiri bawah, pakai video base. Ya, ke depannya kita masih cari teknologi yang mobile first, dan pola belajar yang di bawah itu micro learning, bite size multimedia. Semua kita yang mau bergerak ke depan, menjangkau milenial, membuat orang bisa belajar dengan nyaman, belajar mandiri, harus memperhatikan hal tersebut. Intinya gini, buat apa bikin aplikasi, bikin program mahal-mahal kalau orang nggak terbuka, nggak tertarik untuk menyelesaikan atau bahkan buka aja nggak niat, apalagi menyelesaikan. Jadi itu tantangannya. Gimana cara kita membuat 3 to 10 higher completion dan 10 sampai 15 kali higher engagement atau partisipasi. Jadi tantangannya kalau di dalam bisnis adalah kita bikin produk jago, pertanyaannya bisa jual nggak? Kalau di dalam pola future of learning, Anda bisa bikin materi sebagus apapun, diselesaikan nggak? Dibaca nggak sama orang? Itu tantangannya. Jadi kalau kita bicara future of learning, tadi saya sudah buka perspektif work from anywhere dari Harvard Business Review, penelitiannya kemudian disambung dengan implikasinya kepada pengembangan SDM kita sekarang seperti apa, sampai kepada pola belajar future of learning seperti apa. Jadi saya kira saya simpel aja, singkat, semoga bisa menolong. Waktu saya semoga cukup ya, lebih irit daripada 30 menit sebelumnya. Kalau mau ada tanya jawab silakan. Pertanyaan gampang saya jawab, pertanyaan susah Pak Ashakim yang jawab. Yang tidak bisa dijawab Pak Ashakim, dijawab Pak Liman. Ya, oke. Thank you Pak Ashakim. Terima kasih Pak, learning-nya Pak. Pak Julian, kalau boleh tanya, saya langsung tanya ya. Dalam hal ini, Kando Coaching sebagai implementer dari Gnobi atau gimana Pak? Kebetulan Gnobi ini karena perusahaan internasional, kami bermitra sebagai partner dari Gnobi Indonesia. Baik. Karena melihat Gnobi ini punya komitmen untuk melihat perspektif belajar dari Asia, bukan Amerika atau Eropa. Karena pendirinya adalah orang Korea, pernah kerja di McKinsey di Eropa, di Amerika juga, kemudian beliau melihat pola belajar orang Asia beda sama orang Eropa atau Amerika. Orang Amerika udah terbiasa homeschooling dulu kan, belajar mandiri. Orang Indonesia disuruh homeschooling stres. Nggak banyak orang bisa, walaupun banyak yang saya dengar belajar mandiri kan sekarang. Tapi mereka melihat aspek social learning, itu yang saya senang. Lalu di Asia itu mereka suka dituntun, ya perlu ada campuran, nggak bisa belajar tok lewat digital, perlu ada namanya blended learning. Jadi mereka merekomendasikan kalau di Asia, Indonesia harus dikombin dengan blended learning. Beda sama budaya orang luar yang sudah terbiasa belajar sendiri. Di kereta aja
kerjanya di Jepang ngapain, Kim? Di Ya, Jepang baca buku. baca buku, di Eropa baca buku, di Indonesia selfie, ya kan? Lihat sosial media. Lihat chat, selfie, beda banget. Jadi mereka tuh ini perlu dikondisikan. Saya senang tadi ditanya kalau grup kami kebetulan bermitra dengan Genobi karena kami lihat misinya sangat melihat kebutuhan orang Asia, ya seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekalian yang tertarik mengenai fitur-fitur Kenobi nanti bisa langsung menghubungi Pak Julian langsung ya Pak ya? Atau nanti mungkin Pak Julian bisa kasih kontak ke kami Ya. supaya kalau ada yang mau explore mungkin bisa langsung dikasih trial atau dikasih demo supaya bisa lihat seperti apa. Tapi mau tanya yang kedua nih Pak, Kenobi ini target marketnya untuk korporasi atau bisa untuk retail atau konsumen langsung Pak? Kenobi ini platform, jadi mau dipakai apapun, asal bisa bikin kontennya bisa. Di Singapura dipakai oleh pelatihan guru, oleh seluruh guru di Singapura pakai Kenobi. Dipakai Kementerian Kesehatan untuk penjaga garda depan suster waktu mereka ingin memberikan pelatihan penanganan COVID. Begitu hari ini berubah cara, langsung diupdate di Kenobi, semua suster ngelihat caranya di Kenobi, kelihatan langsung terupdate. Minggu depan cara berubah lagi. Semua ikut lagi. Tapi memang ini kan kita lagi bicara adult learning, ya topik ini ya. Jadi yang pasti kalau SMP, SMA ke atas bisa pakai ini. Kalau untuk yang anak-anak, ya gurunya yang mesti aktif bikin ini seperti Google Classroom, lalu banyak di blend dengan topik dengan coaching Zoom langsung, ya. Oke, menarik. Oke, nah kita coba lihat pertanyaan ya Pak ya di chat sebentar ya. Oke, teman dari Spora, kantor saya sudah nggak ngantor lagi. Oke, ini pemberitahuan. Terus dari Ivan Budiman, dari Pak Ivan Budiman, kartu pekerja masih Learning 3.0. Ini pemberitahuan. Nah, ini pertanyaan dari saya nih Pak. Pak Julian mau tanya gimana caranya muncul di slide yang lagi di-share. Ya, Pak Sakim itu nanti. Pak Sakim bisa jawab itu. Kalau nggak bisa jawab, awas ya nanti ya. Keren kan, orangnya kecil-kecil gitu, bisa pindah kiri kanan lagi Pak. Ya. Nah, aplikasi yang sedang direkomendasikan Kenobi kah? Ya. Ya, untuk yang the future of learning ya. Materi hari ini adalah mengenai the future of learning. Nah, yang sudah download Kenobi tadi dari ada yang Spora ya, Sporacom, silakan dilihat aja, ada modul-modul gratis kok di sana, jadi bisa lihat. Jadi kerennya itu saya lihat pola pembelajaran Kenobi itu, mereka namanya bentuknya pakai card. Jadi setiap orang belajar tuh melewati satu kartu gitu ya. Satu kartu itu paling 2 menit, 1 menit, 2 menit, 1 menit, bisa kasih video, bisa kasih audio, bisa kasih gambar, bisa tulisan, tapi kata kuncinya harus bite size, pendek-pendek, site. Tapi saya baru belajar ya, karena saya suka nulis ya. Nulis pendek itu lebih susah loh dari nulis panjang ternyata. Ya, dikasih speech 2 menit sama suruh ngomong 1 jam lebih susah 2 menit. Makanya pembicara efektif, negosiator efektif, penulis efektif itu tahu makin dikit tuh makin susah karena diomongin nggak boleh ngalor ngidul, nggak boleh bertele-tele, langsung to the point, orang nangkep. Nah itulah dipaksa kita menuliskan di Kenobi itu pendek-pendek, to the point, nggak boleh bertele-tele. Nah itu milenial sekarang, bertele-tele dia nggak suka. Ya mau ngomong apa to the point katanya. Contoh saya bisa Google, ada kalimat baru aja kita pasang di sana, dia pasti penasaran, dia Google sendiri. Kayak hari ini saya udah kasih Anda beberapa contoh, work from anywhere, pasti entah Anda Google. Employee optimization sampai employee well-being, nanti Anda Google juga, Anda bisa lakukan to the point langsung, apa yang kita mau maksudkan gitu. Jadi ya silakan yang sudah download bisa lihat ada beberapa modul gratis di situ, bisa hanya beberapa ada yang bahasa Inggris ya karena ini internasional standar, tapi Anda bisa trial, bikin program sendiri, create itu gratis karena untuk Anda sendiri. Jadi belajar. Salah satu saya mau tambahkan, teman-teman yang ngotot belajar untuk future of learning ini, nanti Anda bisa kepake di banyak hal, jadi nggak akan rugi. Punya sertifikasi, nanti bisa freelance, banyak perusahaan butuh orang yang jago bikin modul, jago bikin narasi, tulisan. Saya lihat di iCommunity, Pak Liman beberapa kan jago bikin konten dan lain-lain, nanti bisa tuh
Perusahaan pasti butuh orang yang bisa bikin konten, termasuk konten pembelajaran di perusahaan mereka. Ya, tapi kita harus tahu teknik untuk mengikuti bagaimana perkembangan future of learning pakai aplikasi apa aja gitu. Ya. Oke, menarik sekali Pak, menarik sekali. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, langsung kita buka sesi dengan Pak Julian langsung, karena Pak Julian waktunya terbatas. Masih ada waktu 5 menit lagi sama Pak Julian. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Saya boleh open mic lah, open mic, open video kalau mau tanya. Ya, karena sesi presentasinya dari Pak Sakim, agak putus ya tadi Pak Sakim. Oh, oke. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh di open mic atau enggak di raise hand. Oke, kalau belum ada yang nanya, saya mau nanya nih. Pak, mau dong Pak diceritain Pak, Bapak kan perusahaannya kan bergerak di bidang consulting dan juga di bidang training ya Pak. Waktu pandemi itu hit pertama kali di Indonesia pastinya kan perusahaan Bapak dengan event-event atau agenda-agenda training yang ada terpengaruh tuh Pak. Nah, kalau boleh di-sharingkan sedikit Pak, bagaimana caranya Bapak bisa menyikapi itu dan kemudian malahan bisa bounce back secara bisnis atau secara perusahaan dan bisa surfing di atas pandemi ini, Pak? Saya termasuk fans berat itu apa serial televisi Worst Case Scenario. Worst Case Scenario. Salah satu serial televisi yang ngajarin siap menghadapi segala keadaan. Ya, jadi kalau orang gunung worst case scenario-nya jatuh apa ini survival di hutan, bukan survivalnya yang saya pelajari tekniknya ya, karena itu beda-beda, setiap laut beda, hutan beda, penerbangan beda, tapi spiritnya yang saya pelajari. Kok mereka bisa berpikir belum ada masalah, dipikirin seolah-olah ada masalah gitu, dikondisikan. Jadi udah mulai berpikir. Jadi waktu 3 tahun lalu orang belum ngomong pandemi, belum ngomong Zoom, saya udah research ini Zoom bagus banget. Jadi semua orang yang mau meeting sama saya kalau nggak mau Zoom nggak usah meeting. Jadi mereka juga bingung. Apa sih ini sombong banget, arogan ini orang, kalau nggak mau Zoom, nggak mau meeting, kecuali dengan klien lama yang udah jalan ya. Tapi kalau yang lama-lama saya bilang pakai Zoom. Ya, sekretaris saya marah, orang kantor saya marah, saya biasakan. Tapi waktu pandemi, tim kita ini dicintai banyak orang Pak Asakim karena jago Zoom semua. Karena udah belajar dari awal. Ya, saya diminta perayaan Natal Gubernur Jawa Tengah ya, seluruh Jawa Tengah, Natal Pak Ganjar Pranowo di outsource ke tim saya, padahal saya juga nggak tahu dapat dari mana. Pokoknya mereka denger aja timnya ini jago Zoom semua. Jadi anyway kembali ke situ, kembali ke ini ya persiapan. Jadi saya pikir kita nggak boleh terlalu nyaman berpikir kita ini oke aja. Tapi kuncinya juga jangan mikir kayak orang terlalu stres mikirin yang problem. Kalau bukan maksudnya mengajari kita tuh worst case scenario aja nggak bisa tidur ya, enggak. Dipersiapkan kan jauh-jauh hari. Jadi saya nggak ngantor tuh udah 7-8 tahun lalu udah nggak ngantor, semua pakai digital ya. Kemudian meeting tadi udah pakai. Kemudian waktu saya pakai training, saya udah gelisah 2-3 tahun lalu. Saya udah berpikir bahwa kampus ini jangankan kantor, kampus aja katanya bakal hilang nanti. Yes. Mungkin 6 tahun lagi, ya kan? Jadi saya pikir-pikir, wah training kalau model kayak gini bahaya. Jadi waktu 6 tahun lalu saya dapat satu order, Pak. Pak Julian bisa nggak bikin order 7 kota yang muncul Pak Julian semua pada waktu yang sama? Saya bilang bisa. Mereka bilang gila lu gimana caranya? Pokoknya saya bisa Pak. Saya bikin rekaman, video, saya bikin rundown. Setiap habis saya ngomong fasilitator aslinya masuk di panggung kasih permainan. Jadi seolah-olah ngajar saya. Jadi 6 tahun lalu pun sebenarnya nggak ada Zoom pun saya udah jalan, dipaksakan mengasosiasikan seolah-olah itu bisa terjadi. Jadi 2 tahun waktu saya terakhir sebelum pandemi ini hit, saya udah bilang sama teman-teman saya bilang digital ini nggak bisa dihindari. Sekarang orang baru bicara e-commerce, nanti orang akan bicara learning commerce. Tadi kan Asakim social commerce.
nanti akan itu yang kartu prakerja itu udah learning commerce. Paksa dapat 750.000 dari pemerintah hanya bisa dibelanjakan ikut training. Itu udah learning commerce namanya. Jadi kata kuncinya adalah nggak boleh berpegang sama kompetensi lama kita terlalu kuat. Kompetensi kita bisa usang, ya. Jadi nggak boleh terlalu bangga dapat sertifikat apapun. Keep learning, keep opening up. Radarnya baca. Kayak tadi saya udah mulai belajar bikin virtual office yang beneran. Kenapa? Karena nanti mungkin orang akan ke sana gitu, nggak akan ke kantor lagi. Jadi 3 hal ya tadi ya. Harus bikin persiapan worst case scenario, seolah-olah kalau bisnis ini didisrupsi, kita ini gimana. Kedua, nggak boleh terlalu berpegang pada kompetensi kita yang sekarang. Walaupun kita sekarang bisa Zoom, kita bisa Gnobi pun, satu hari dua hal ini bisa usang. Sekarang udah ada gerakan Pak, namanya from Zoom to Loop. Kita pindah dari Zoom kepada Loop, LOOP. Yang nggak ngerti ntar Google aja. Ya. Bikin tandingan Zoom lagi. Udah nggak zaman pakai Zoom, katanya baru kita belajar. Dia bilang Zoom udah nggak zaman. Jadi jangan berpegang kepada kompetensi karena yang lama, karena itu akan usang. Lalu yang ketiga, terbuka belajar. Ya saya kira hal-hal baru harus berani kita investasikan ya. Makanya kayak waktu-waktu seperti ini Anda investasikan membuka pikiran. Orang yang belajar ya nggak terbuka pikirannya gitu aja. Oke, jadi udah punya pengalaman sekarang jadi event organizer melalui Zoom ya Pak ya? Itu udah lewat malah, udah malas. Udah nggak seru Pak, udah nggak ada seru ya? Tim saya kalau mengadain event organizer lewat Zoom udah katanya udah nggak ada rasa Pak, udah nggak ada tantangan. Ya, jadi udah biasa-biasa aja. Sekarang kita udah mulai cari yang baru lagi Pak. Kira-kira pengalamannya seperti apa? Nantilah kita umumkan kalau udah. Ya, yang Loop juga saya pernah dengar, itu cukup menarik juga sih. Nanti teman-teman kalau yang mau belajar bisa di googling ya, supaya waktu kita juga nggak terlalu molor nantinya. Mungkin ada pertanyaan, ini ada Pak Adi, buka mic, mungkin Pak Adi Jaya mau bertanya Pak? Ya Pak, silakan Pak Adi. Ya Pak Adi, halo. Atau ada yang lain yang mau bertanya, karena kebetulan jadwalnya Pak Julian sebentar lagi ada meeting Zoom yang lain, jadi setelah ini saya akan masuk dengan appetizer penutup ya dari iCommunity. Pak Juanda, tim yang di Balikpapan ada yang mau bertanya mungkin Pak Juanda? Yang di Balikpapan lagi pada seru sendiri. Oh, lagi pada seru sendiri. Wah, udah copot masker nih, Pak. Udah. Sekarang udah pindah lokasi lagi. Oh, udah pindah lokasi. Oke. Oke, baik teman-teman, kalau misalnya memang belum ada, kami akan sampaikan ya, teman-teman. Bagi yang mau tahu mengenai the next level of learning dari Pak Julian, nanti bisa kontak Pak Julian. Kami akan memberikan kontaknya langsung ya kepada teman-teman sekalian. Ya, apakah itu aplikasinya, apakah itu framework-nya, atau apakah itu metodologinya. Ya. Terus bagi ada yang berminat juga untuk mengadakan event online melalui Zoom, juga bisa kontak Pak Julian nanti, meskipun udah nggak tertantang, mungkin beliau bisa consider nanti. Saya ada Pak, nanti saya kontak Pak Julian ya, ada satu korporasi mau ngadain event via Zoom, nanti kita bisa kolaborasi banyak Pak. Oke, dari Bu Lingkan, terima kasih ilmunya Pak Julian, sama-sama Bu. Ya, oke. Oke Pak Julian, saya akan mulai hidangan penutupnya, Pak Julian. Kalau misalnya memang ada kepentingan, silakan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, saya akan teruskan kepada Pak Julian. Izin ya teman-teman, karena ada call lagi. Terima kasih waktunya, senang ada di forum ini. Semoga bisa belajar bersama dan memetik beberapa pemikiran untuk bisnis atau pekerjaan kita di masa mendatang. Ya, oke. Salam sehat semua. Salam sehat Pak Julian, thank you Pak Julian, see you Pak.
Oke, teman-teman. Sekarang saya lanjutin sedikit ya. Saya lanjutin sedikit. Tadi kan kita bicara mengenai 3 tantangan. Nah, kalau ada tantangan pasti ada jawabannya. Ya. Dalam hal ini mungkin ada aksesnya. Nah, kita coba cari tahu ya. Nah, iCommunity itu apa sih sebenarnya? Tadi di awal saya sempat bilang singkat ya mengenai platform komunitas. Ya, jadi iCommunity itu tidak mengejar fitur, tapi mengejar engagement komunitas yang sekarang kita lakukan. Ya, saling berbagi, saling sharing. Jadi kalau secara singkat saya akan share, yaitu komunitas atau platform digital tempat para pebisnis dan profesional berinteraksi. Ya, untuk apa? Untuk berrelasi dan memperkuat networking untuk kemajuan apa? Kemajuan bisnis atau untuk peluang ekonomi. Ya, ada 3 alasan nih kenapa Anda perlu join, perlu bergabung dengan iCommunity. Alasan yang pertama adalah kita mempunyai community yang bernilai, valuable community. Alasan yang kedua, bagi Anda yang mempunyai produk atau bagi Anda yang mempunyai jasa untuk dijual, ya. Nah, Anda akan banyak sekali menemukan quality leads, ya, atau leads yang bagus. Ya, alasan yang ketiga, murah, low cost. Nah, kita bedah ya satu-satu ya, masing-masing alasan-alasan ini. Nah, valuable community apa aja? Ya, teman-teman akan mendapatkan akses networking, ya, akses learning, ya, seperti dengan hari ini kita ada Zoom ILC bersama untuk belajar bersama dan juga akses berkontribusi. Ya, itu adalah komunitas yang mempunyai nilai. Benefit yang pertama. Benefit yang kedua adalah teman-teman akan mendapatkan leads. Leads itu apa sih? Leads itu adalah prospek. Leads itu adalah opportunity. Leads itu adalah calon. Ya, leads itu adalah calon pembeli. Ya, atau calon penjual. Ya, bagi yang mau punya reseller itu adalah calon penjual. Quality leads. Leads-nya apa? Leads customer baru. Ya, atau prospek, leads terhadap reseller baru yang mau jual produk Anda. Ya, leads untuk apa? Leads untuk menjaga customer Anda. Ya, dibandingkan Anda jaga customer Anda di sosial media yang biasa, Anda bisa jaga di sini karena customer Anda akan mempunyai banyak sekali informasi dari berbagai narasumber. Ya, karena kita masih mempunyai konsep share network. Ya. Nah, yang ketiga adalah low cost atau biaya cukup murah. Biaya cukup murah, Anda nggak perlu iklan di sini, ya. Sebisa mungkin iCommunity akan bersifat sangat organik, ya. View-nya akan cukup bagus, ya. Bagi Anda yang bermain di digital marketing, kita tahu sendiri beberapa sosial media platform yang cukup ternama itu view-nya yang secara organik sangat-sangat rendah, ya. Saya boleh bilang kurang dari 2%. Bahkan yang sosial media yang profesional macam LinkedIn pun saya kemarin sempat hitung ya paling cuma 1%, 1,5%. Ya, kalau Anda punya 1.000 koneksi nih, misalnya di LinkedIn, ya, terus Anda posting sesuatu, paling yang lihat postingan Anda itu hanya 100 atau 150 orang. Ya, jadi sedikit sekali, teman-teman. Ya. Nah, di iCommunity kita mau menjaga, ya, karena ada fitur sosial medianya, kita mau menjaga untuk tetap organik. Jadi semua orang akan mendapatkan panggung yang sama. Ya. Nah, yang kedua nggak perlu ribet. Anda tinggal posting aja, Anda tinggal sharing, Anda tinggal tulis apapun yang Anda pikirkan. Nah, yang pasti nggak perlu keahlian khusus, gampang banget. Ya. Nah, siapa yang cocok join? Siapa yang cocok bergabung? Yang pertama, pebisnis yang sedang memperluas network, jaringan. Yang kedua, pebisnis yang lagi melakukan branding, ya, untuk target market. Yang ketiga, pelaku UMKM yang mau belajar, upgrade skill, mengenai apa? Mengenai entrepreneurship. Ya, nanti di ILC yang berikutnya ada pembicara yang menarik juga, saya akan share di akhir acara. Yang keempat, pelaku UMKM yang ingin transformasi atau scale up bisnis. Yang kelima, ibu rumah tangga, profesional atau karyawan, mahasiswa yang mau beralih menjadi pebisnis. Yang keenam, marketer, profesional, ya, di bidang properti, di bidang asuransi, di bidang distributor, di bidang training, yang ingin bertukar informasi, memperluas relasi dan juga jaringan. Yang ketujuh adalah para pebisnis yang mau mengembangkan omset,
ya mau membangun pasukan reseller. Ya, pasukan reseller. Yang ke-8, pebisnis atau reseller yang butuh produk. Tadi kan dibilang bahwa saya mau jualan tapi nggak ada produk. Nah, di sini tempatnya mungkin. Ya, yang ke-9, pebisnis yang lagi cari talent, yang sedang mencari tenaga ahli. Ya, baik misalnya di bidang digital marketing, di sales, atau di leadership. Ya, yang ke-10 adalah professional trainer yang ingin melakukan personal branding. Personal branding untuk target market kepada pengusaha atau kepada business owner. Ya. Nah, ini adalah value aktivitas, benefit Anda. Aktivitas yang bisa memberikan benefit kepada Anda jika Anda beraktivitas di iCommunity. Yang pertama adalah Anda dapat belajar, yang pastinya, ya, terus Anda dapat berelasi, dan Anda akan mendapatkan kesempatan ekonomi. Ya, karena dari berelasi, dari sama-sama belajar, Anda akan saling mengenal, dan mungkin bisa jalan bareng nih. Jalan bareng untuk apa? Ngerjain bisnis. Ya, jalan bareng untuk beli produk. Jalan bareng untuk jualin produk. Ya, banyak sekali. Ya, dari learning, connecting, dan juga opportunity, ya, ini membentuk yang disebut dengan social connect. Ya, jadi ini adalah konsep dari iCommunity. Belajar, ya, bermitra atau berelasi, dan juga mempunyai kesempatan, opportunity. Nah, yang kedua, kita mengadakan weekly gathering seperti ini dalam bentuk Zoom, ya, dalam bentuk ILC atau iCommunity Level Up Club. Ya, jadi kita akan undang banyak sekali pembicara-pembicara atau narasumber yang sangat kompeten dalam bidangnya, yang akan membagikan banyak hal yang menarik. Ya, kalau saya bilang sama Pak Juanda itu ilmunya daging, ilmunya itu bisa berguna banget. Nah, seperti apa sih social connect, ya, atau iCommunity? Nah, Bapak dan Ibu, ya, untuk bergabung iCommunity ini pastinya tidak gratis, ya, karena kita mengutamakan quality leads, ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa kalau yang gratis-gratis itu biasanya kurang gitu bagus, Bapak dan Ibu, ya, karena juga kita memerlukan urun dana juga, ya, dalam hal memaintain platform, ya, memaintain platform dari sisi social media engine-nya maupun dari sisi cloud services-nya. Oleh karena itu, pada saat Bapak dan Ibu memutuskan untuk ikut iCommunity, Bapak dan Ibu perlu melakukan investment. Tadinya kita berpikir 1.680.000 per bulan ini cukup, ya, cukup buat kita memaintain platform dan juga membayar cloud services yang Bapak dan Ibu bisa gunakan, ya. Tetapi ternyata setelah dipikir lagi nggak banyak orang yang mau, ya, nggak banyak orang yang mau untuk berinvestasi di awal, ya, sebesar 1.680.000. Oleh karena itu ada kabar baiknya Bapak dan Ibu, ya, iCommunity masih melakukan yang namanya soft launching, ya, jadi masih memberikan harga promo dari 1.680.000, ya, kita diskon 90%, ya, menjadi 168.000. Ya, murah banget ini untuk 12 bulan. Ya, jadi kalau saya hitung-hitung Bapak dan Ibu hanya perlu berinvestasi kurang lebih 14.000 sebulan, ya, hanya untuk bisa mendapatkan pembelajaran, bisa berelasi, dan juga bisa mendapatkan peluang bisnis atau peluang ekonomi, ya, bisa mendapatkan kangtau, ya, bisa mendapatkan cuan misalnya, ya. Nah, ini murah sekali kalau menurut saya. 14.000 bisa ngapain aja sih? Setiap bulan 14.000 itu Bapak dan Ibu hanya cukup beli es kopi susu. 14.000 itu Bapak dan Ibu hanya cukup beli ketoprak pakai telur, ya. 14.000 Bapak dan Ibu hanya cukup untuk beli satu mangkok mie bakso. Ya, jadi ini murah sekali Bapak dan Ibu. Ya, dan biaya yang kita bebankan kepada setiap member yang bergabung di iCommunity ini murni untuk pembiayaan platform, ya, social media engine-nya, dan juga untuk cloud services-nya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu turut berpartisipasi dalam mengembangkan komunitas dan juga platform yang ada di sini. Nah, pertanyaan terakhir mungkin ya,
bagaimana cara mendaftarnya? Cara mendaftarnya gampang, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu cukup menghubungi orang yang mengundang Bapak dan Ibu ya untuk bisa ditanyakan bagaimana cara mendaftarnya. Cara mendaftarnya nanti akan diberikan link. Akan diberikan link, Bapak dan Ibu daftar secara digital, mengisi form. Ya, setelah itu akan mendapatkan user ID dan password untuk masuk ke dalam portal iCommunity yang nantinya sebentar lagi kita akan mempunyai aplikasi Android juga. Oke, nah sekian dari saya Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Juanda dan Pak Liman. Oke. Pak Juanda. Thank you, Bro Asakim. Ya teman-teman, welcome untuk bergabung di iCommunity, karena iCommunity ini dibangun itu untuk kemajuan kita bersama gitu ya. Karena saya sadar banget, apalagi di masa pandemi seperti ini, yang bisa saling menguatkan itu adalah teman-teman sekomunitas seperti itu. Kalau kita berjuang sendiri itu pasti akan terasa sangat berat, dan inilah saatnya ya, saatnya kita bergandengan tangan, kita berkolaborasi ya. Siapa tahu di komunitas ini kita bisa saling ketemu ya, saling connect, saling bisa mendapatkan opportunity seperti itu ya. Nah, tadi seperti kata Bro Asakim bilang, untuk bergabung di iCommunity ini adalah komunitas berdasarkan referensi ya. Artinya apa? Anda hanya bisa bergabung di komunitas ini kalau Anda diundang ya. Jadi Anda nggak bisa ucuk-ucuk gitu ya, buka websitenya iCommunity terus daftar gitu, nggak bisa ya. Ini kita sama kayak Clubhouse nih yang lagi booming gitu kan ya. Jadi kalau mau gabung di Clubhouse harus diundang seperti itu. Nah, jadi demikian teman-teman ya, silakan langsung hubungi orang yang mengundang Anda, orang yang memberikan link untuk acara pada malam hari ini, dan kita ketemu di platformnya iCommunity. Dan minggu depan itu luar biasa, Bro Asakim bisa di-share screen, udah ada download? Ya, bisa. Bentar. Ya, boleh di-share screen? Nah, minggu depan saya yang akan menjadi moderator ya, dan ready kakak, ya nggak? Siapa yang pengen tuh kalau lagi jualan online, terus bilangnya ready kakak, habis itu biasanya transaksi tuh ya. Tapi kalau misalnya kita nggak punya CS yang mumpuni, kita nggak punya CS yang bisa closing, itu akhirnya bye-bye, say goodbye itu transaksinya, ya kan? Nah, jadi minggu depan pastikan teman-teman hadir lagi ya. Minggu depan teman-teman hadir lagi, kita akan ada sesi sharing dengan Mas Novi Bayu. Ya, beliau itu salah satu tokoh inspiratif di Jawa Tengah. Ya, mulai dengan kampung marketer, sekarang menjadi berubah nama menjadi Commerce. Ya, di mana Commerce ini dia membina dan menyediakan jasa toko online se-Indonesia. Nah, jadi beliau akan sharing-sharing bagaimana ya caranya untuk memiliki tim customer service toko online yang profesional, yang bisa membuat toko Anda pasti untung. Ya, jadi pastikan minggu depan daftar lagi. Nah, buat yang udah daftar hari ini nggak perlu daftar lagi ya. Buat yang sudah daftar hari ini nggak perlu daftar lagi untuk ikut Zoom minggu depan, karena linknya akan otomatis dikirimkan. Ya, jadi luar biasa tuh teman-teman iCommunity ya. Sekali daftar Zoom-nya, bisa ikut setiap minggu ya, setiap minggu kita bisa ikut belajar menambah pengetahuan, karena itu sebagai salah satu social responsibility dari iCommunity untuk ikut bersumbangsi meningkatkan UMKM untuk naik kelas seperti itu ya. Nah, cuma memang kalau untuk terkoneksi teman-teman ya mau nggak mau harus bergabung lah ya, patungan untuk mengembangkan platform iCommunity ini. Oke, demikian dari saya, dari Bro Asakim, dan kita ketemu lagi minggu depan teman-teman ya. Jangan lupa langsung minta linknya malam ini, daftar malam ini ya, dan kita ketemu di platform iCommunity. Oke, bye-bye teman-teman. Sampai jumpa. Bye-bye.